baru datang di hari Sabtu kemarin. Kemudian juga kalau kita lihat dari perjalanan politiknya juga masih baru, sekalipun memang PSI ini cenderung anak-anak muda yang pengalamannya dari mana aja. Nah, mungkin kita boleh tahu apa sih pertimbangan dari PSI sendiri setelah rapat tadi dari sosok Mas Kaisang masuk langsung jadi ketua umum, itu yang untuk PSI. Lalu untuk Mas Kaisang, pertama PR-nya adalah untuk menentukan arah politik PSI. Kita udah tahu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya tadi kita dengar dari pidatonya Mas Kaisang, anggota PSI ini melihatnya adalah untuk politik-politik yang baru, tidak sama dengan politik-politik yang sebelumnya. Ini adalah anak muda. Nah, mungkin kalau dari Mas Kaisang sendiri melihatnya bagaimana nih Mas? Dan untuk mengarahkan PSI ke depannya, untuk menentukan siapa sih yang beda dan sesuai dengan visinya PSI. Kalau misalnya kita melihat PSI ini dekatnya sama Prabowo Subianto karena beberapa acara sering muncul. Apakah ini juga sudah jadi tanda-tanda? Dan yang terakhir untuk Mas Kaisang, ya oke, terakhir. Nah, kalau dari Mas Kaisang sendiri kita minta tanggapannya. Apakah ini sebuah privilege yang didapatkan dari Mas Kaisang sendiri masuk langsung jadi ketua umum itu, atau yang sebenarnya sudah ada perjanjian di belakang sebelum masuk memang sudah yaudah kamu masuk tapi langsung jadi dapat posisi ketua umum? Boleh gitu aja. Terima kasih Mas. Ini cocok gabung PSI. Pertama, PSI ini adalah partai terbuka, partai baru yang kami punya sistem pengkaderan, tapi saat bersamaan tentu kami juga membuka ruang kepada anak muda yang baik, anak muda berkualitas untuk bergabung di PSI. Jadi kalau soal singkat waktu bahwa dari anggota ke menjadi ketua umum singkat, bagi kami itu bukan persoalan. Selama semua kader se-Indonesia percaya bahwa Mas Kaisang akan memimpin PSI untuk menang pada 2024. Saya kira itu yang untuk PSI. Mas Kaisang? Ya, pertimbangannya belum, Pak. Pertimbangannya, ya Mas Kaisang adalah pemuda, anak muda yang kreatif, pengusaha yang berhasil, komunikasinya baik, humble, ya, dan tentu dengan begitu kami berharap Mas Kaisang dapat bersama-sama berjuang dengan kami untuk tadi ada fraksi DPR RI pada tahun 2024. Mohon Mas Kaisang. Tadi apa sih? Tanya dari singkat apa tadi tentang? Bukan. Oh, panjang banget, bikin lupa. Apa tadi? Saya juga lupa kayaknya. Ya, intinya kita masih kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW. Mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Dan lagian kita juga bisa dibilang, dan emang partai kecil, mereka kan juga emang masih butuh suara kita ya. Kita kemarin berapa persen aja belum lolos parliamentary threshold. Saya kira juga bukan hal yang signifikan juga. Cukup? Mbak, ya Mbak. Apa? Oh, privilege. Ya privilege selalu ada, begitu aja. Ya privilege. Saya iya kan, kok masih diulang lagi. Alasan Mas Kaisang masuk ke PSI kader baru, kemudian menjadi ketum. Ini alasannya kenapa tidak memilih kalangan internal untuk menjadi ketum baru untuk menggantikan Bro Giring? Kemudian apakah akan ada evaluasi kaderisasi ke depannya dan akan ada perbaikan berkas ke KPU nggak setelah pergantian ketum? Kemudian kepada Mas Kaisang, saya mau menanyakan soal pakaian yang dipakai di momen penunjukan ketum secara resmi hari ini. Tadi disinggung di dalam juga, tapi maknanya apa? Karena dipakai di acara di momen ini, kemudian Mas Prabowo atau Ganjar? Itu cukup, terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Wah, dua. Pak Anies disebut juga, no? Tidak adil. Gak, pertanyaan saya Mas, arah politiknya ke Pak Prabowo atau Ganjar?
Tentang yang pertanyaan pertama ya Mbak ya. Jadi sebelum penunjukan sudah ada aspirasi dari teman-teman pengurus daerah yang kemudian dikonfirmasi lagi dalam pertemuan siang hari ini sebelum kita memulai acara. Seluruh ketua dari 38 provinsi berkumpul dan juga dari Bro Giring juga punya aspirasi yang sama untuk menyerahkan tongkat estafet ke Mas Bro Kaesang. Terkait kaderisasi PSI terus melakukan. Memang usia kami belum banyak, baru 9 tahun, nanti di tahun depan itu baru 10 tahun begitu. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru 9 tahun ini tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan, tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan 2 ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi, begitu. Jadi kami lakukan terus kaderisasi juga regenerasi supaya semangat nih yang dibawa bahwa siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa suatu hari menduduki jabatan-jabatan strategis di PSI. Kalau bicara datang Mbak, saya waktu pertama PSI juga tidak punya pengalaman, tapi dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua umum. Begitu pula Bro Giring. Kami di PSI sama-sama kebanyakan isinya newbie, nggak punya pengalaman. Tapi kerja kolektif kolegial itu yang menjadi kekuatan. Jadi kami optimis banget, Mas Bro Kaesang nggak berdiri sendiri. Kita semua siap full support untuk bisa langsung lari menuju pemilu 2024. Baikkan KPU. Kalau dari SK itu akan ke Kumham nanti ya. Jadi nggak ada masalah, itu soal administratif pasti akan diperbaikan. Mas Kesan tadi ya nih. Oh ya, tadi makna baju ya. Mana baju yang cukup kebetulan waktu itu pergi ke mall dapatnya ini. Apa? Filosofinya. Tadi kan udah didengar di pidatonya ada udah. Iya. Ya. Ya, karena dari tadi yang Tadi satu lagi sebenarnya apa Prabowo atau Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nggak, saya mau minta diulangi lagi karena baca presnya kan sekarang yang kuat ada 3, Pak Prabowo, Pak Ganjar atau Pak Anies, ngomong dulu gitu dong. Lihat, ya? Diulang dong. Mas Kaesang ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo? Ya nggak apa. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Baik, dari Mas. Ya, saya Edi dari Rakyat Merdeka. Mungkin agak pribadi nih, Mas Kaesang menjadi ketum ini sebelumnya ada diskusi nggak dengan Pak Jokowi? Atau bagaimana tadi kan sempat dikatakan izin memilih pilihan yang berbeda. Nah, kita tahu Bu Mega menyarankan agar kadernya termasuk keluarganya harus satu partai. Nah, Mas Kaesang kan jadi ketumnya PSI. Lalu bagaimana tanggapan dengan Gibran yang saat ini juga mulai muncul sebagai bacawa pres yang diisukan akan maju pada 2024 ke depan? Oke, terima kasih. Itu bukan agak pribadi itu. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu ya ke orang tua ya. Apa namanya? Balik lagi, tapi kan saya udah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau
tak liatin kakak saya Pak, kartu keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudono. Ya, itu. Oke, cukup ya. Cukup. Ya. Oh apa Mas Gibran? Yang apa? Oh baca wapres. Ya, ya udah. Ya biasa aja tuh. Kan emang bisa, kan belum. Emang sudah diputuskan ya. Ya kan belum diputuskan juga gitu. Saya aja baru di sini kan. Nanti dulu kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Nah, kasihan dah mau tanya dari tadi. Oh, akhirnya dipilih. Diana Mas dari CNN TV. Untuk mungkin Sis Grace yang bisa menjawab, kenapa ya Mbak harus mengganti ketua umum posisi strategis 5 bulan jelang pilpres ataupun pileg begitu? Apa pertimbangannya secara spesifik mengganti posisi ketum? Apakah hanya sekadar regenerasi atau mungkin bahwa Mas Kaisang bisa membantu pintu komunikasi kepada partai politik lain, misalnya dengan PDIP, karena Mas Kaisang sendiri kakak kandungnya merupakan kader, bapaknya pun juga punya posisi strategis di partai berlogo banteng. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya mau tanya kepada Mas Kaisang nanti podcastnya lanjut gak ya? Karena kan nanti jadi ketum mungkin sibuk. Apakah PDP-nya tetap lanjut? Karena saya penonton setia, Mas. PDP ini dulu, Mas Kaisang dulu. Oke. Ya lanjut, tetap lanjut. Saya aja sekarang punya acara di iNews yang dimana yang punya ketua umum Perindo. Biasa aja saya. Besok syuting lagi. Biasa aja saya. Ya tetap kerja sebagai orang kerja biasa, kerja sebagai ketua umum juga. Tadi pertanyaannya padahal udah ditanya loh sebelumnya. Sebelumnya pertanyaannya tadi udah sempat ditanya kenapa diganti 5 bulan sebelumnya. Tadi udah dijawab tuh, kita menyikapi dinamika yang cepat terjadi gitu. Sistem mungkin mau nambahin lagi. Udah. Oh iya. Udah.